Di tata surya kita, sebagian besar planet berputar berlawanan arah jarum jam, tapi Venus beda sendiri. Planet pemberontak ini memutuskan untuk berputar searah jarum jam, dan ilmuwan masih berusaha mencari tahu alasannya. Ngomong-ngomong, kenapa ya planet berotasi? Apa yang menentukan kecepatan rotasinya? Apa matahari juga berotasi? Pasang sabuk pengamanmu, dan mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Venus adalah planet kedua dari matahari dan planet terpanas di tata surya kita. Tahu nggak, Venus kadang disebut sebagai kembaran bumi loh. Itu karena ukuran dan komposisinya mirip dengan planet kita. Tapi cuma di situ aja kemiripannya, karena Venus adalah tempat yang bisa dibilang lumayan gila. Misalnya, cuacanya. Di Venus, cuaca selalu panas dan berawan. Panas di sini maksudnya beneran panas loh. Suhunya bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius di sana. Dan awan-awannya, awan-awan itu nggak terbuat dari air kayak yang ada di bumi. Alih-alih dari asam sulfat. Jadi ya, kamu pasti nggak mau keluar rumah tanpa tabir surya yang bagus di Venus. Kalau dari foto-foto yang diambil dari permukaannya, kamu bisa lihat awan kuning beracun dan lanskap tanahnya yang retak dan sunyi. Dan wahana antariksa yang memotretnya langsung mati setelah mengirimkan foto-foto ini. Kasihan. Tapi, permukaan Venus bukan hanya berupa daratan yang padat, gelap, dan datar. Bahkan, Venus punya pegunungan yang lebih tinggi dari Gunung Everest. Gunung-gunung ini nggak terbuat dari batu kayak gunung-gunung di bumi. Gunung-gunung ini terbuat dari material vulkanik yang lebih padat. Venus adalah tempat yang cukup menyeramkan, yang menyimpan banyak misteri. Salah satunya telah membingungkan para ilmuwan selama bertahun-tahun, dan itu adalah rotasi planet ini. Sebagian besar planet di tata surya berputar berlawanan arah jarum jam, tapi Venus gak kayak planet-planet lainnya. Venus berotasi searah jarum jam, dan bukan itu saja, Venus juga berotasi lebih cepat mengelilingi matahari daripada revolusinya sendiri. Dengan kata lain, 1 tahun di planet ini berlalu lebih cepat dari 1 hari. Sepertinya Venus menjadikan keunikan sebagai misi hidupnya. Tapi kenapa bisa begitu ya? Para ilmuwan punya beberapa teori. Teori yang paling populer mengatakan bahwa Venus sebenarnya berputar berlawanan arah jarum jam kayak planet-planet lainnya. Tapi kemudian ada sesuatu yang membalikannya. Terus apa sesuatunya itu? Mungkin kamu penasaran. Sebuah objek seukuran planet. Para astronom meyakini kalau ada benda besar yang pernah bertabrakan dengan Venus dan menyebabkan Venus berputar ke arah yang berlawanan. Bayangin aja kayak permainan biliar kosmik di mana ada objek besar misterius sebagai bola putihnya dan Venus sebagai bola sasaran. Tapi kita nggak bisa bilang kalau Venus berputar ke arah yang salah. Nggak ada yang namanya arah putaran yang salah di alam semesta. Yang terjadi sebenarnya adalah rotasi retrograde. Ini terjadi ketika sebuah planet berputar berlawanan arah dengan orbitnya mengelilingi matahari. Venus misalnya punya rotasi retrograde yang berarti matahari terbit di barat dan terbenam di timur di planet itu. Jadi, kalau horoskop bilang sesuatu kayak Merkurius sedang retrograde, kamu tahu apa artinya? Oh, tapi Venus bukan satu-satunya planet aneh di tata surya kita. Pastinya ada beberapa cara aneh yang dilakukan planet-planet untuk berotasi. Sebagai contoh, sebagian besar planet di tata surya berputar mengelilingi garis imajiner yang disebut sumbu. Sumbu ini biasanya lurus ke atas dan ke bawah berkaitan dengan orbit planet mengelilingi matahari. Namun, beberapa planet seperti Uranus memiliki sumbu yang miring, yang berarti perputarannya hampir miring terhadap orbitnya. Kemiringan ini menyebabkan kutub-kutub planet hampir berada pada bidang yang sama dengan orbitnya. Hasilnya, saat planet ini mengorbit matahari, bagian-bagian yang berbeda dari planet ini menerima jumlah sinar matahari yang berbeda, menyebabkan variasi musim yang ekstrim. Contohnya, salah satu kutub mungkin mengalami sinar matahari terus-menerus sementara kutub yang lain berada dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Ilmuwan menduga bahwa planet ini bisa mengulangi sejarah Venus. Suatu ketika, sebuah tumbukan besar membuat Uranus bergeser dari sumber rotasi aslinya, menyebabkannya miring pada sudut 98 derajat. Kita harus bersyukur pada Jupiter, gravitasinya yang dahsyat menarik semua asteroid dan melindungi kita dari tabrakan semacam itu.
Semua ini agak mirip dengan planet yang terkunci pasang surut. Bayangkan kamu ngedate sama planet, tapi alih-alih jadi menawan dan misterius kayak yang kamu harapkan, planet ini justru menatapmu dengan wajah yang sama sepanjang malam. Pada dasarnya, seperti itulah rasanya kalau ngedate sama planet yang terkunci pasang surut. Planet yang terkunci pasang surut adalah planet yang berputar mengelilingi sumbunya dengan kecepatan yang sama dengan kecepatannya mengitari bintang induknya. Artinya, sisi planet yang sama selalu menghadap ke bintang, sedangkan sisi lainnya berada dalam kegelapan permanen. Karena terkunci pasang surut, ada beberapa efek aneh yang terjadi pada iklim dan cuaca di planet tersebut. Sisi yang menghadap bintang bisa menjadi sangat panas, sedangkan sisi yang lain bisa menjadi sangat dingin. Atmosfer di planet ini juga bisa menjadi sangat liar, dengan angin kencang yang bertiup dari sisi yang panas ke sisi yang dingin. Dan gak cuma planet, bulan kita juga demikian. Tahu nggak? Kita tuh selalu melihat sisi bulan yang sama loh. Itu karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Kita juga bisa pakai planet kerdil Pluto sebagai contoh. Pluto punya hubungan rotasi yang aneh dengan bulan terbesarnya, Charon. Keduanya terkunci pasang surut, berarti selalu saling berhadapan dengan sisi yang sama. Akibatnya, Pluto dan Charon kelihatan kayak melenggang di sekitar pusat gravitasi yang sama, menciptakan tarian yang unik di ruang angkasa. Keanehan di tata surya kita nggak berhenti sampai di situ. Ada juga planet-planet yang berotasi sangat cepat. Meski sebagian besar planet berotasi dengan kecepatan yang cukup tenang, ada juga planet yang berotasi dengan kecepatan setingkat sonik. Jupiter misalnya, berotasi setiap 9 jam 56 menit sekali, yang berarti satu harinya cuma berlangsung kurang dari 10 jam. Rotasi ini cukup cepat untuk menyebabkan planet ini terlihat menonjol di ekuatornya. Dan juga, rotasi yang cepat ini menciptakan angin kencang yang bisa mencapai kecepatan hingga 643 km per jam. Kalau semua ini masih terasa logis dan masuk akal, gimana kalau rotasi yang kacau? Yap, ada planet yang rotasinya nggak teratur dan nggak bisa diprediksi, sehingga dikenal sebagai rotasi kacau. Hal ini seringkali disebabkan oleh pengaruh gravitasi dari bulan-bulan di dekatnya atau planet-planet lain. Hal ini sebagian besar terjadi pada bulan dan objek-objek kecil seperti itu. Di tata surya kita, beberapa bulan di Pluto, Saturnus, dan Neptunus punya rotasi yang tidak teratur. Ngomong-ngomong, matahari juga berotasi loh, sama kayak planet. Namun, rotasinya nggak seragam. Ekuatornya berputar lebih cepat daripada kutubnya. Lumayan aneh ya. Fenomena ini menciptakan medan magnet yang bertanggung jawab atas fenomena seperti bintik matahari dan suar matahari. Tapi semua ini memunculkan topik yang menarik. Kenapa planet-planet berotasi? Ini mungkin terasa kayak pertanyaan konyol, tapi kamu bisa nggak menjawabnya? Jawabannya mungkin sedikit lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Semuanya berawal sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu saat terbentuknya tata surya. Ketika terbentuk, tata surya kita bermula dari awan gas dan debu yang besar. Ketika mulai mengerut karena gravitasinya sendiri, awan itu mulai berputar semakin cepat, seperti gasing. Gerakan berputar ini menyebabkan awan tersebut memipih, jadi berbentuk seperti piringan. Ketika awan terus mengerut, bagian tengahnya menjadi lebih padat dan lebih panas, dan akhirnya membentuk matahari. Sementara itu, materi di dalam piringan tadi mulai menggumpal dan membentuk planet-planet. Tapi, karena piringan itu udah berputar, gerakan berputar ini diwariskan ke planet-planet yang terbentuk. Dengan kata lain, planet-planet itu berotasi karena kelembaman. Planet-planet itu mewarisi gerakan berputar awan gas dan debu di tempat terbentuknya. Hal ini dikenal sebagai kekekalan momentum sudut. Ini adalah prinsip yang sama yang menyebabkan para pemain seluncur es berputar lebih cepat ketika menekuk lengan ke badan. Begitulah kisah seputar rotasi planet yang aneh. Dari rotasi Jupiter yang secepat kilat hingga rotasi Venus yang terbalik, jelaslah bahwa tata surya kita penuh dengan kejutan. Tapi, berkat hukum fisika dan tarikan gravitasi matahari, planet-planet ini terus berputar mengikuti irama kosmos yang stabil. Jangan kemana-mana ya.